Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Setenil merupakan salah satu tempat paling aneh di dunia, dengan rumah-rumah yang memiliki gaya dan arsitektur yang unik dan menarik. Rumah-rumah di kota ini dibangun di bawah tebing batu basal, sehingga sebagian besar atap rumah di Setenil berupa batu alami, yang memberikan kesan seolah rumah-rumah tersebut menyatu dengan alam. Batu-batu besar menggantung di jalanan dan pintu-pintu bangunannya seolah muncul dari bebatuan. Rumah-rumah yang dicat dengan warna putih dan menyilaukan juga tampak muncul dari bebatuan, dan beberapa di antaranya memiliki atap batu dan bahkan kebun zaitun di atapnya. Kota Setenil yang terletak di Spanyol adalah nama lain dari Setenil de las Bodegas, sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Cádiz, daerah otonomi Andalusia. Nama Setenil berasal dari frasa Latin Romawi, yakni Septem Nihil. Kota ini terbentang di sepanjang jalur Rio Trejo, dengan beberapa rumah yang dibangun di dinding batu seperti gua yang diperbesar dengan menambahkan dinding di bagian luar. Kawasan Setenil de las Bodegas telah dihuni setidaknya selama 2000 tahun, selama invasi dan pendudukan Romawi pada abad pertama Masehi. Kendati demikian, kota yang ada saat ini didirikan oleh bangsa Moor antara tahun 1100 hingga 1200 Masehi, ketika Andalusia dikuasai oleh Islam. Seperti telah dijelaskan, nama kota ini diperkirakan berasal dari istilah Latin Septem Nihil, yang berarti 7 kali gagal, mengacu pada beberapa serangan yang gagal terhadap kota tersebut, oleh para penakluk Kristen. Akhirnya, setelah pengepungan selama 15 hari, kota ini ditaklukkan oleh umat Kristen pada tahun 1484. Namun demikian, sebagian besar benteng pertahanannya hancur selama pengepungan tersebut dan saat ini hanya menyisakan satu menara. Adapun istilah bodegas mengacu pada kebun anggur yang ditanam di wilayah tersebut pada sekitar tahun 1500. Fitur paling mengesankan dari Setenil adalah bebatuan besar yang menjorok ke rumah-rumah cantik berwarna putih. Kota ini memang sengaja dibangun di tengah tebing batu basal, sehingga banyak bangunan di Setenil berada di bawah atau di antara batu tebing. Sehingga, kota ini disebut sebagai kota yang terhimpit oleh batu, sebab memang sebagian besar rumah-rumahnya berada di bawah batu. Penduduk setempat telah menjadikan rumah-rumah yang terhimpit di tengah tebing ini sebagai tempat tinggal selama berabad-abad. Mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah ini dengan alasan bahwa rumah-rumah di Setenil mengadopsi cara tradisional penduduk Arab ketika mereka tinggal di bawah tanah atau di dalam gua. Saat musim panas, bangunan semacam ini memiliki hawa sejuk, sementara saat musim dingin, suhunya tidak terlalu dingin. Jalan utama di Setenil disebut sebagai Set Street, yang dibangun di bawah lempengan batu besar yang menjorok sehingga tidak terkena sinar matahari. Jalan yang indah ini adalah rumah bagi banyak restoran gua yang diapit di antara batu-batu besar dan sungai yang nyaman. Kota ini juga memiliki jalan yang disebut sebagai Sun Street, sebuah jalan di area terluar kota yang menyuguhkan pemandangan di luar tebing yang terkena sinar matahari. Setenil juga dikenal sebagai Pueblos Blancos atau kota putih, demikian ini karena seluruh bangunan di kota ini dicat dengan warna putih yang menyilaukan saat diterpa sinar matahari. Bukan hanya di Setenil, terdapat 19 kota atau desa bercat putih yang juga menutupi banyak puncak bukit Andalusia di Spanyol Selatan. Tidak sekedar sebagai arsitektur yang indah,
19 kota atau desa tersebut juga terkait dengan sejarah panjang yang terjadi di ujung selatan Spanyol ini. Disebutkan bahwa kota-kota tersebut mulai memperoleh corak khasnya selama era Islam dan sejarawan banyak mengacu pada sarjana Islam abad pertama, yaitu Ibnu Khalun, yang telah menjelaskan metode pembuatan cat putih dari jeruk nipis yang diekstrak. Jeruk nipis juga dipercaya membantu menjaga rumah tetap sejuk selama musim panas di Andalusia serta dapat membunuh bakteri penyebab kolera. Konon, serangkaian epidemi melanda wilayah tersebut antara abad ke-16 dan abad ke-19, mulai dari wabah kolera dan demam kuning. Rumah-rumah tersebut kemudian dicat dengan warna putih yang terbuat dari kapur mati dan ekstrak jeruk nipis sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari penyakit. Bertahan dari penyakit tahun demi tahun, secara perlahan beberapa kota Andalusia berubah menjadi putih bersih dan berkilau, sehingga sampai saat ini, kota-kota putih tersebut diabadikan di Spanyol Selatan. Kendati semuanya telah berakhir, tetapi komunitasnya masih ada yang tetap melestarikan tradisi kota putih yang kemudian menjadi kebanggaan budaya Andalusia. Produksi jeruk nipis tradisional Andalusia mendapat pengakuan UNESCO pada tahun 2011. Saat ini juga dikampanyekan agar tradisi di Kota Putih ini diakui sebagai warisan budaya non-benda kemanusiaan oleh UNESCO, bersama dengan kepercayaan, adat istiadat, dan keterampilan seperti menari, menyiapkan makanan, dan kerajinan tangan yang melekat pada budaya dan tempat. Kota yang kini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di Spanyol ini juga memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman manusia gua, invasi Romawi, kekhalifahan Mahmud dari Umayyah pada abad ke-12 Masehi, hingga masa penjajahan Spanyol. Islam masuk ke kota ini bersama dengan pasukan Muslim yang menaklukkan Andalusia pada abad ke-8. Kota ini kemudian menjadi salah satu bagian dari Kerajaan Granada, yang merupakan kerajaan Islam terakhir di Spanyol. Kota ini juga menjadi saksi dari perang antara Muslim dan Kristen yang berlangsung selama berabad-abad, hingga pada awal abad ke-15, dinasti Granada mulai mengalami kemunduran serta konflik internal. Pada akhirnya, Granada jatuh ke tangan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada tahun 1484. Ini merupakan awal dari akhir kekuasaan Islam di Spanyol, yang kemudian ditandai dengan jatuhnya Granada pada tahun 1492 saat pemerintahan Muhammad XII. Setelah itu, berakhirlah kejayaan Granada dan Islam pun lenyap dari Spanyol, setelah mengalami proses pengusiran terhadap penduduk Muslim dan Yahudi yang tidak mau pindah agama. Meskipun saat ini sudah tidak dihuni oleh masyarakat Muslim, kota Setenil masih menyimpan beberapa peninggalan Islam yang dapat dilihat hingga sekarang. Salah satunya adalah Masjid Setenil, yang merupakan masjid tertua di kota ini. Masjid Setenil dibangun pada abad ke-13 oleh Sultan Muhammad I dari Granada. Masjid ini kemudian diubah menjadi gereja oleh umat Kristen, tetapi masih mempertahankan beberapa elemen arsitektur Islam seperti mihrab, kubah besar, menara yang tinggi, dan hiasan geometris dengan ukiran dan kaligrafi yang menawan. Selain itu, kota ini juga memiliki beberapa bangunan bersejarah lain yang bercorak Islam seperti benteng, istana, dan rumah-rumah tradisional. Benteng Setenil dibangun pada abad ke-11 oleh dinasti Zirid, salah satu dinasti barbar yang memerintah Granada. Benteng ini memiliki arsitektur yang menggabungkan gaya Islam dan Kristen yang menawarkan pemandangan indah dari kota serta pegunungan di sekitarnya.
Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.